Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Rahmayani. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan atau membahas sebuah materi mengenai manajemen pengelolaan usaha. Mengenai manajemen berarti berhubungan dengan fungsi seperti controlling, planning, organizing, directing, dan coordination. Yang pertama kita bahas planning. Planning yang berarti rencana, desain, tertuang secara tertulis mulai dari memikirkan, menimbang, dan memutuskan. Yang kedua, organizing, yaitu proses pengelompokan, bagaimana menentukan sebuah kegiatan tertentu, bagaimana melakukan wewenang atau keputusan dalam suatu usaha dan bersikap secara tanggung jawab. Yang ketiga, directing, yaitu menggerakkan orang-orang yang sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan dalam suatu bisnis. Yang keempat, coordination, yaitu mengkoordinasikan penyelarasan suatu kegiatan. Ada 3 prinsip dari dasar koordinasi ini. Yang pertama, koordinasi terhadap perubahan horizontal. Dengan maksud horizontalnya yaitu selevel dengan sesama. Yang kedua, hubungan vertikal. Dengan maksud hubungan vertikal itu pimpinan atau ke bawah dengan karyawan. Prinsip yang kedua yaitu keselarasan untuk kegiatan. Kegiatan koordinasi yang telah dibuat dari awal hingga akhir. Yang ketiga, masing-masing faktor dari 1, 2 dan tersebut haruslah saling mengisi satu sama lain, harus saling mengisi. Dalam sebuah manajemen yang terakhir yaitu controlling, yaitu mengontrol suatu usaha agar bisa sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dari awal. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konteks controlling, yaitu yang pertama tujuan. Kita harus memperhatikan bahwa tujuan yang kita buat itu harus jelas. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan agar nantinya bisa tercapai tujuan yang terjadi. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas hasil yang telah kita capai. Dan yang keempat, memberikan masukan agar nantinya bisa menjadi perbaikan atau pelajaran di masa yang akan datang. Jadi, apa yang kita temukan dalam controlling ini dijadikan sebagai catatan perbaikan dari perencanaan berikutnya, sehingga perencanaan akan berjalan dengan sesuai dengan keinginan yang kita capai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendesain suatu organisasi maupun bisnis usaha yang kita lakukan? Berikut beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau sasaran yang jelas. Yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang dibangun untuk melancarkan suatu usaha. Dan yang ketiga, menguraikan pekerjaan-pekerjaan yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis kita. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, yaitu meliputi yang pertama, fungsi melekat suatu organisasi. Yang kedua, mengelompokkan aktivitas. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai sumber kekayaan dalam suatu bisnis maupun organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia atau sering disebut dengan SDM. Hal ini bisa kita jadikan sebagai sebuah bisnis yang handal, yang memiliki visi yang panjang di masa yang akan datang. Yang kedua, finansial. Finansial ini dimana bisa dilakukan dari sejak umur kita kecil atau usia dini, dari bangku jenjang SD maupun sampai SMA dan sampai sekarang. Yang ketiga, sosial, yaitu yang memiliki banyak hubungan dengan orang-orang. Jika semakin besar nilai sosial, maka juga akan memiliki nilai yang
tinggi juga untuk bisnis kita yang akan datang, sehingga memberikan keuntungan yang banyak. Yang keempat, manajerial, soal persoalan, yaitu bagaimana kita mengelola sesuatu yang dimulai dari mengelola diri sendiri, dan itu hal yang dari terkecil, mengelola diri sendiri. Yang kelima, jejaring rekan bisnis. Perencanaan dalam bekerja ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Hal yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja itu butuh kebutuhan yang banyak. Yang kedua, sumber tenaga kerja, baik itu dari internal, yaitu jasa, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Pengelolaan usaha memiliki keterkaitan dengan perencanaan usaha yang kita lakukan. Ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu yang pertama, perencanaan usaha itu berkaitan dengan hal yang tertulis, yang berisikan usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang-peluang yang diperoleh dalam suatu usaha. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar, atau bisa juga dalam bentuk proposal dan mencari dari sumber-sumber lain yang dimanfaatkan, seperti dari perusahaan-perusahaan lain, dari bank, dan lain-lain. Dari pembahasan tersebut, dalam memulai sesuatu usaha ataupun bisnis, kita haruslah memulainya dari step by step, langkah demi langkah, agar bisa mencapai suatu puncak kesuksesan. Demikian penyampaian materi mengenai manajemen pengelolaan usaha dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.